Oke, baik, saudari, seperti yang undangan yang dibagikan, saya pribadi ada satu perasaan ingin sharing sedikit mengenai eh, inkarnasi atau nanti kita akan bahas khususnya kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya. Mengenai bahan dari renungan kelas pendalaman Alkitab akan saya cover minggu depan langsung sekaligus 2 minggu ya, bahan 2 minggu. Nah, saudari puji Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu kita tetap perlu kembali ya memalingkan hati kita kepada Tuhan, karena dengan hati yang berbalik, selubung itu akan diambil daripada kita ya. Maka saudari mari kita bersatu, kita palingkan hati kita berdoa bersama-sama. Ya, saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur malam ini kami memakai waktu yang khusus untuk melihat mengenai kelahiran-Mu, yaitu Kau datang sebagai manusia, bahwa kami mengenal tidak hanya secara luaran, bahwa kami memiliki pengenalan yang batiniah, pengenalan yang alkitabiah, pengenalan yang hendak Engkau perlihatkan kepada kami. Tuhan, kami tidak mau satu kebiasaan yang tradisi, kami tidak mau hanya satu perayaan yang di luaran, kami mau Tuhan, bahwa kami mengenal makna intrinsik dari kelahiran, di mana Engkau adalah inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia. Tuhan berkati firman-Mu pada malam ini, berkati juga setiap saudara-saudari yang mendengar, berikan kami telinga yang disunat, telinga yang terbuka, hati yang lembut. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang berbicara, kami tetap berdoa menyerahkan firman Tuhan. Kiranya segala mulia, hormat, hanya bagi Tuhan saja. Amin. Oke, baik, saudara-saudari, saya akan memulai persekutuan atau sharing pada hari ini. Saya tetap terbuka jika saudari selama saya memaparkan mengenai inkarnasi Kristus. Jika saudari ada pertanyaan, silakan tuliskan saja di chat. Saya sambil sharing, saya akan melihat jika memang itu waktu yang tepat untuk menjelaskan, maka saya akan langsung menjelaskannya ya. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sebentar saudara ya, saya atur dulu. Oke, baik, puji Tuhan, saudara-saudari. Malam ini kita akan membahas yaitu inkarnasi Kristus. Saudara-saudari, kata inkarnasi memang adalah kata yang tidak umum dipakai di dalam kehidupan sehari-hari kita, tetapi sebenarnya ini adalah satu kata yang memang memiliki arti ya. Ini bukan hanya sekedar sebuah istilah baru. Karena itu saya ingin membuktikan supaya saudara tidak merasa bingung. Pertama-tama mari kita melihat apa arti dari inkarnasi menurut bahasa yang artinya menurut kamus besar ya. Nah, saya mengambil 2 acuan. Pertama adalah dari definisi di dalam bahasa Inggris, karena kata inkarnasi ini tentu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu incarnation ya. Nah, maka saya mengambil mulai dari kamus Webster, lalu juga kamus besar bahasa Indonesia ya. Dari 2 ini yang menjadi acuan, karena kalau terlalu banyak kita jadi habisin waktu ya. Jadi saya pikir 2 kamus ini sudah cukup untuk memberikan kita pengertian di dalam bahasa atau pengertian yang jelas ya. Nah, di dalam kamus Webster dikatakan bahwa inkarnasi adalah satu perwujudan dari
keilahian atau roh ke dalam bentuk yang bumia atau bentuk fisik. Ya. Jadi adalah perwujudan atau penjelmaan keilahian atau roh itu ke dalam bentuk yang bumia. Nah, tentu ini tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penjelmaan roh dalam wujud makhluk lain, khususnya manusia. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa inkarnasi itu artinya adalah roh atau sesuatu yang ilahi itu menjelma menjadi manusia. Nah, bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Tentu saya mengutip kata ini bukan sembarangan ya, bukan hanya pengen cari satu istilah baru, tetapi Alkitab juga punya penjelasannya tersendiri ya. Mari saya akan bawa kita melihat satu ayat, yaitu di dalam ya, Yohanes pasal 1 ayat 1, kemudian saya kaitkan dengan ayat 14 ya. Saudari kalau punya Alkitab, Alkitab di samping, boleh mulai mencatat ayat demi ayat ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, dan yang perlu di-highlight, firman itu adalah Allah. Jadi yang perlu di-highlight adalah firman itu adalah Allah. Ya. Kemudian di ayat 14 dilanjutkan, firman itu telah menjadi manusia. Ya. Atau di dalam bahasa aslinya, firman telah menjadi daging, mengambil rupa daging. Jadi saudara-saudari, dari dua ayat ini kita bisa melihat inkarnasi adalah firman yang adalah Allah telah menjadi manusia. Ya, atau saya bisa pakai bahasa istilah yang lebih simple, Allah menjadi manusia. Nah, kapan ini terjadi? Kapan Allah menjadi manusia? Kapan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia? Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, kita akan menyadari bahwa firman yang telah menjadi manusia ini yang dimaksudkan Rasul Yohanes adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka banyak orang Kristen ya menyebut masa ini, yaitu waktu Allah menjadi manusia itu dengan sebutan yang saat ini sedang banyak disibukkan atau orang Kristen sedang merayakannya, yaitu Natal. Ya. Jadi saudari tentu ini bukan kata yang asing ya. Natal ini adalah bicara mengacu kepada waktu atau di mana Allah menjadi manusia, yaitu Yesus lahir di atas bumi ini. Nah, namun saudari, mari kita mengupas pelan-pelan apa yang dimaksud dengan kelahiran Tuhan Yesus ini, apa yang dimaksud dengan Natal. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin meng-highlight satu poin, saudari, yaitu malam ini beban saya bukan untuk menimbulkan satu perdebatan. Ya. Beban saya bukan untuk membuktikan, oh ini salah, itu benar. Tapi beban saya malam ini adalah mau melihat, membawa kita melihat, mau mengupgrade, mau membawa kita, yuk kita sama-sama melihat apa yang mustika, apa yang penting, apa yang berharga di dalam Allah menjadi manusia ini, di dalam inkarnasi Kristus. Oke, sekarang kita lihat dulu arti kata Natal ya. Natal di dalam asal katanya atau Natal itu berasal dari ungkapan bahasa Latin ya. Di dalam bahasa Latin yang artinya dies natalis, yang berarti hari lahir. Nah, atau dalam bahasa Inggris dikatakan Christmas, Christus Mass, atau Christus Mass, Misa Kristus. Nah, ini adalah asal katanya. Namun dengan perkembangan hari ini, seringkali Natal itu mengacu kepada lahirnya. Karena itu orang sebut sebagai hari Natal, hari lahir. Padahal asal katanya Natal itu sendiri sudah mengacu pada hari lahir, hari kelahirannya. Nah,
Tapi saudara ada satu fakta yang harus kita lihat di sini. Ini bukan saya yang buat, ini saya ambil dari referensi. Saudara bisa googling, ya bisa cari. Ini saya rasa kita semua juga tahu ya, yaitu di dalam Alkitab, khususnya Alkitab bahasa Indonesia, tidak dijumpai satu kata pun Natal. Yang dituliskan di dalam Alkitab adalah kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus. Bukan harinya, tapi kelahiran Yesus. Dari sini sebenarnya saudari ada satu poin yang saya ingin kita sama-sama terbuka, yaitu bahwa Allah memberikan kita Alkitab karena tujuannya Allah ingin membawa kita mengenal kemustikaan, makna intrinsik, makna yang penting dari kelahiran Yesus ini. Ya. Tentu saudari, sebenarnya kata Natal itu bukan kata yang asing ya, tapi sebenarnya kata Natal itu adalah akar katanya adalah dari natus. Itu bahasa Latin adalah lahir, natus. Ya. Nah, maka kalau sesudah kita membaca Alkitab bahasa Latin, kita akan menemukan kata natus. Tentu Natal tidak, tapi natus ada atau natum. Natum itu adalah melahirkan. Ya. Jadi saya hanya mengutip satu ayat sebagai contoh saja supaya kita tidak terlalu merasa wah ini Natal tuh nggak ada di Alkitab, tidak ya. Akar kata Natal ada di dalam Alkitab. Natus, natum. Ya, mari kita lihat ya. Saya mengambil satu ayat sebagai contoh, yaitu Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di dalam ayat ini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kata lahir di sini, di dalam Alkitab versi bahasa Latinnya dikatakan parvulus enim natus et nobis. Jadi ini adalah akar kata dari Natal, natus. Ya. Jadi sebenarnya Natal atau akar kata dari Natal itu ada di Alkitab, hanya saja Alkitab bahasa Latin harus kita baca. Oke, ini saya rasa ini sebuah pengetahuan umum. Sekarang mari saudara, saya ingin membawa kita melihat dari sini. Ya. Natal ini mengacu kepada kelahiran seseorang. Mengapa kelahiran Yesus ini begitu penting? Ya, mengapa kelahiran Yesus ini sampai diingat oleh orang Kristen? Jutaan orang mengakui, bahkan miliaran orang di bumi mengakui ada seorang bernama Yesus pernah lahir. Dan jutaan orang Kristen bahkan mengingat kelahiran Yesus itu. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus ini berbeda dengan kelahiran yang lain. Anak yang telah lahir untuk kita ini berbeda dengan anak-anak yang lain yang telah lahir. Karena di atas persona ini, ada satu makna yang mustika. Karena kelahiran dia adalah untuk kita. Alkitab dengan jelas berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Tentu, kelahiran kita hari ini adalah membawakan satu kebahagiaan di dalam keluarga kita. Tetapi belum tentu untuk keluarga orang lain. Belum tentu untuk tetangga kita atau siapapun. Tetapi, persona yang kita maksud hari ini, Yesus Kristus, anak yang telah lahir ini, adalah untuk kita semua. Jadi, saudara, hal yang paling penting adalah kita perlu mengenal siapa dia ini. Siapa anak yang telah lahir untuk kita ini? Mengapa dia begitu penting? Inilah yang menjadi titik poin atau beban penting yang ingin disampaikan Allah melalui firman-Nya kepada kita. Mari kita lihat siapakah dia. Pertama,
saya mengajak kita melihat satu ayat dulu, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 6, tadi ayat yang tadi. Tapi mari kita melihat lebih lanjut dulu ya, lebih detail ya. Oke. Ayat ini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudari, ini ada satu poin yang saya ingin sampaikan, bahwa kitab Yesaya ini ditulis adalah di dalam abad ke-8 sebelum Masehi, artinya 800 tahun ya sebelum Yesus lahir. Artinya ini adalah sebuah nubuat. Ini ajaibnya dia. Persona yang lahir ini sangat ajaib. Karena kelahirannya sudah dinubuatkan 800 tahun sebelum dia lahir. Saudara-saudari, kita tahu dengan kemajuan teknologi, ya. Hari ini seorang ibu hamil bisa dilihat anaknya ini bentuknya seperti apa, sudah mulai ada 3D. Mulai bisa melihat dia laki-laki atau perempuan. Tetapi 800 tahun yang lalu tidak ada teknologi itu. Namun sudah dinubuatkan bahwa seorang anak telah lahir. Bahkan dengan jelas dikatakan dia adalah seorang putra telah diberikan untuk kita. Nubuat ini melampaui teknologi. Itulah sebabnya kelahiran Yesus sangatlah mustika. Sangat ajaib. Dan kelahirannya adalah untuk kita. Bahkan dikatakan dia tidak hanya sekedar seorang anak manusia. Dia bukan hanya putra. Dia juga disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Oh, statusnya begitu ajaib. Dia seorang penasihat. Dia penuh dengan hikmat. Dia bisa memberikan nasihat. Dia juga adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sumber, dia adalah pencipta. Dia adalah Bapa. Dia adalah sumbernya. Dia juga adalah Raja damai. Puji Tuhan, saudari. Persona ini sungguh-sungguh ajaib. Ya. Kemudian, mari kita lihat waktu dia lahir. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 ya. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini juga adalah nubuat. Dan mereka akan menamaikan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudari, anak yang lahir ini ternyata adalah Allah yang menyertai. Tidak sesederhana yang selama ini kita pahami. Banyak orang ketika mengingat dia, yang diingat adalah apa? Memang masih mengingat Yesus. Dia datang, dia sebagai kabar sukacita. Karena itu ada satu lagu, para malaikat bersorak, Juru Selamat telah lahir. Ya, setelah itu banyak orang sibuk dengan perayaannya, pernak-perniknya. Padahal apa yang ditekankan Alkitab adalah kita perlu mengenal personanya. Yang lahir ini adalah siapa? Dia tidak sesederhana yang kita paham. Dia ini sungguh berlimpah. Dia adalah penasehat, dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Raja damai, dia adalah Allah yang menyertai kita. Harusnya, saudari, ketika kita mengingat dia, di dalam mulut kita, di dalam hati kita harusnya mengalir puji-pujian. Bukan disibukkan oleh yang lain. Harusnya adalah ketika kita mengingat dia, dia menjadi yang terutama. Dia menjadi pusat dari puji-pujian kita.
Ini yang penting, saudara. Ini yang membawa kita, mengubah hidup kita. Ini yang membuat kasih kita kepada Dia semakin dalam. Bukan sekedar sebuah acara luar. Pengenalan yang batini yang lebih utama. Itulah sebabnya, waktu Tuhan di atas bumi, Dia juga bertanya kepada Petrus. Kata orang, siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, dia adalah ini dan ini dan ini. Lalu Tuhan secara khusus bertanya kepada Petrus, menurut engkau, siapakah? Artinya, saudari, Tuhan selalu mendambakan kita mengenal Dia. Mengenal siapa Dia akan mengubah hidup kita. Mengenal siapa Dia akan membuat kita memiliki iman yang kuat. Mengenal siapa Dia membuat kasih kita menjadi kasih yang terbaik. Kasih yang unggul kepada Tuhan. Kasih yang dicurahkan kepada Tuhan. Bukan yang luar. Ini perlu pengenalan yang batin. Karena itu, saudari, ketika kita mengingat Tuhan, kita perlu mohon Tuhan membawa kita, mencelikkan mata kita, sehingga kita dapat mengenal siapakah Dia. Saudari, Rasul Paulus juga ketika dia mengenal Yesus, mengubah hidup dia 180 derajat. Di dalam perjalanan ke Damsik, dia mendapatkan satu terang yang besar. Di sana dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Apa yang kau hendak aku perbuat? Siapakah engkau? Saudara-saudari, ini yang penting. Ini yang mustika. Ini yang bisa mengubah hidup kita. Adalah who he is. Siapa Dia? Makin mengenal Dia, makin kita punya satu apresiasi yang dalam. Kita perlu terus berdoa, Tuhan, bahwa aku mengenal siapakah Engkau. Dia yang lahir ini sungguh ajaib. Dia yang lahir ini adalah untuk kita. Karena itu Dia disebut Immanuel. Allah menyertai saya. Allah menyertai saudara-saudari semua. Kalau kita tidak mengenal ini, maka semuanya adalah sia-sia. Kita mungkin bisa membuat satu pujian, kita mungkin bisa membuat banyak perayaan, kita mungkin bisa membuat banyak persiapan. Tapi tanpa mengenal Dia, semuanya nol besar. Saudara, kita perlu mohon Tuhan membawa, mengupgrade pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Dia? Dia yang lahir. Siapa Dia? Alkitab telah membukakan pada kita. Alkitab telah menyingkapkan pada kita. Saudara, kita perlu mencari, mengenalnya, membaca Alkitab baik. Sehingga pemahaman kita, apresiasi kita, makin dalam. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya. Pengenalan yang batinnya tergantung pada pewahyuan Tuhan. Sebab manusia hanya bisa mengenal sebatas akal budinya. Ya, kita perlu pengenalan, perlu pewahyuan. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa dia berdoa semoga Allah memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita perlu diperbarui pikiran kita. Saudara-saudari, inilah yang utama. Setiap kali kita mengingat anak ini lahir. Mengingat kelahiran Yesus. Bukan kepada sebuah kesibukan luar. Tetapi harus membawa kita mengenali. Oke, saya lanjutkan, saudari. Setelah kita mengenal Dia, maka pengenalan harus membawa kita melihat apa tujuannya Dia lahir. Mengapa kita berkata seorang anak telah lahir untuk saya, untuk kita? Artinya Dia lahir dengan tujuan. Dan tujuannya ini ada kaitannya untuk kita.
Dia lahir berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang lahir adalah, bayi lahir. Kenapa? Karena keinginan dari ayah ibunya menanti-nantikan. Tapi anak ini beda. Yesus lahir adalah bukan dilahirkan dari keinginan laki-laki, tapi oleh Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus. Dia lahir untuk kita. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan pada Tuhan adalah, mengapa dia lahir? Mengapa? Mengapa dia lahir? Saudara, mengapa? Saya mencoba merangkum menjadi sederhana. Ya, sebenarnya sangat banyak, saudara. Kita perlu seluruh Alkitab untuk memperlihatkan pada kita. Tapi saya mencoba membuat hanya lebih sederhana karena terbatas waktu. Ada 3 poin yang penting. Sehingga setiap kali kita mengingat Tuhan, setiap kali kita mengingat kelahirannya, sehingga kita punya sasaran yang tepat. Kita tidak disimpangkan oleh hal-hal yang di luaran. Kita perlu mengenal apa tujuan dia lahir. Mengapa dia lahir? Yang pertama, saudari, adalah dia membawa Allah yang tidak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Saudara-saudari, kita tahu di dalam kejatuhan manusia, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Manusia tidak bisa lagi berkontak dengan Allah seperti waktu di Taman Eden. Lalu Taman Eden dijaga dengan 2 keruk, sehingga seakan Allah dengan manusia itu terpisah jauh. Tetapi melalui kelahiran Yesus, Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas disatukan di dalam Yesus. Itulah sebabnya Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dialah jalan. Dia telah menyatukan Allah dengan manusia, saudara. Saudara, inilah makna yang penting dari kelahiran. Bukannya sekedar malam kudus, sunyi, senyap. Tapi ini ada satu hal yang ajaib, yang lebih daripada itu. Yaitu Allah yang tidak terbatas bisa bersatu dengan manusia yang terbatas. Saudari, kalau bukan melalui inkarnasi Kristus, sampai hari ini kita tidak punya jalan menghampiri Allah. Ya, tidak punya jalan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan Saudara Juniarto, nanti saya akan bahas di waktu kita bicara kapan waktunya ya. Oke. Mengenai kapan kita boleh atau menggunakan istilah sana merayakan Natal ya. Ini Pak John ada bertanya, apakah tergantung pada waktunya Tuhan? Tidak. Oke. Mungkin boleh dijelaskan maksud pertanyaan ini apa ya? Saya lanjutkan dulu sudah. Jadi melalui kelahiran Yesus, dia membawa Allah kepada manusia. Karena itu dikatakan dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui dia kita mendapatkan kasih karunia. Harusnya kita nggak punya, kita nggak layak, kita nggak bisa menghampiri Allah. Melalui Yesus kita ada jalan, saudara. Melalui Yesus kita bisa terbuka untuk menghampiri Allah. Hanya melalui Yesus. Ya. Kemudian poin yang kedua ya. Oke, maksudnya saya lanjutkan dulu ya. Pak Johan bertanya, apakah untuk pengenalan batinnya ini tergantung pada waktunya Tuhan atau tidak? Oke. Bisa ya, tapi juga sangat bergantung pada kedambaan kita. Karena firman Tuhan berkata, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan diberikan pada. Artinya, kengototan kita mencari Allah, mengenal Dia. Ini akan membawa kita kepada pengenalan yang
lebih dalam ya. Oke, saya lanjutkan saudari. Mengapa kelahiran Yesus ini sangat penting? Pertama adalah membawa Allah yang tidak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Kedua adalah melalui Yesus. Dia lahir, dia menampilkan Allah. Dia mengekspresikan Allah di dalam tubuh manusianya. Melalui dia menunjukkan kasih, perhatiannya, belas kasihannya, kelemah lembutannya. Bahkan juga dia memperlihatkan kemarahnya dia ketika orang-orang berdagang di depan bait Allah. Artinya di dalam segala sikapnya, dia mengekspresikan kepada manusia, siapakah Allah? Melalui dia, kita tahu Allah adalah kasih. Melalui Yesus, kita juga mengenal Allah itu benar. Melalui Yesus, kita tahu Allah itu kudus. Karena itu waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia tidak bertemu di dalam tempat yang tertutup, di dalam gelap. Berbeda dengan waktu dia bertemu dengan Nikodemus. Itu pada waktu gelap. Pagi-pagi, Nikodemus datang menemui Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau menemui perempuan, seorang perempuan, dia walaupun dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan ada kekudusan. Dia sangat menjaga. Karena itu dia datang pada tengah hari, ketika masih terik. Dia mencari perempuan Samaria. Saudara-saudari, melalui Yesus, ketika dia lahir, dia menjadi manusia, dia menempuh kehidupan manusia. Di sana kita mengenal siapakah Allah. Saudara-saudari, inilah makna tujuan dari Yesus. Dia memperkenalkan. Karena itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dia menyatakan Allah kepada kita. Puji Tuhan, saudari. Inilah tujuan Tuhan Yesus lahir. Bukan semarak yang luar, tapi batin. Ya, melalui sikapnya, melalui perkataannya, melalui perilakunya, dia menunjukkan siapakah Allah. Saya ambil contoh, saudari. Di dalam kitab Markus, ada beberapa kali dikatakan Tuhan segera, Tuhan Yesus segera. Di dalam sikapnya dia menunjukkan Allah begitu memperhatikan manusia. Setiap kali manusia ada keperluan, Tuhan Yesus segera menunjukkan Allah segera. Allah sangat memperhatikan kita. Saudari, inilah Yesus. Inilah Allah yang menjadi manusia. Inilah Allah menjadi manusia, yaitu Yesus lahir di atas bumi. Ya, semoga beberapa poin ini mulai membangun selera kita. Bahwa mengenai kelahiran Tuhan bukan sekedar satu tata cara luaran, kebiasaan hari tahun demi tahun. Tetapi ini adalah pengenalan yang batin. Pengenalan yang membuat kita makin mengasihi Dia. Pengenalan yang membuat kita makin memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Pengenalan ini yang mengubah hidup kita. Bukan hal-hal di luar. Oke, poin yang ketiga. Melalui Dia lahir, mengenakan tubuh daging. Maka Tuhan Yesus memiliki salah satu syarat untuk merampungkan penebusan Allah. Menjadi kurban yang dipersembahkan kepada Allah, menggantikan kita. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, saudari, ini adalah 3 poin yang saya pikir sangat praktikal, bisa meng-stir up hati kita kembali pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus lahir bukan sekedar hanya sebuah fenomenal,
bukan hanya sekedar sebuah fakta, tapi kelahiran dia membawakan paling sedikit ada 3 hal besar. Membawa Allah yang tidak terbatas ke dalam manusia terbatas. Mengekspresikan Allah di dalam kebajikan. Dan melalui dia lahir, dia bisa merampungkan penebusan Allah. Puji Tuhan. Maka kita akan masuk kepada poin atau topik yang ya banyak yang orang lain mungkin menanyakan. Lalu kapan kita harus atau kita boleh atau kita sepatutnya ya merayakan tanda kutip Natal atau merayakan atau mengingat Tuhan, mengingat dia lahir. Saudari, untuk menjawab ini, saya ingin memberikan beberapa statement. Di dalam kalangan orang Kristen hari ini, banyak perdebatan mengenai mana tanggal yang tepat. Ada yang berkata 25 Desember. Ada yang berkata tidak, ini bukan menurut penanggalan orang Yahudi. Lalu mereka mulai mencari dan sebagainya. Banyak argumen demi argumen. Tapi saudari, saya mohon, saya mengajak kita semua, jangan terjebak di sana. Karena, saudari, manapun yang benar, itu tidak mengubah hidup kita. Yang tidak mengubah hidup, yang bisa mengubah keselamatan kita adalah kalau Yesus itu tidak lahir. Tapi kapan dia lahir, tanggal berapa dia lahir, jam berapa dia lahir, di mana dia lahir, itu tidak mengubah iman kita, tidak mengubah keselamatan kita. Bahkan sedikit pun tidak menambah kasih kita kepada dia. Maka yang terjadi malah adalah perdebatan demi perdebatan. Karena itu, mari kita tidak perlu sentuh hal itu. Karena itu bukan yang Allah inginkan. Nah, tetapi saya tetap akan bahas. Kapan? Kapan yang saya maksudkan ini adalah, kita lihat beberapa poin ini. Sudah ya. Pertama, tadi saya katakan bahwa dalam Alkitab tidak dijumpai kata Natal. Dalam Alkitab hanya mencatat keadaan lingkungan, kejadian demi kejadian pada waktu Yesus lahir. Tapi hari, jam persisnya tidak dicatat. Artinya, ya memang Alkitab tidak ingin memberitahukan itu. Nah, yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan ini, saudari, adalah poin yang ketiga. Di dalam Alkitab dengan jelas mencatat kapan kita setiap kaum beriman harus memperingati Tuhan Yesus. Bukan kapan dia lahir, tapi kapan kita harus mengingat dia. Kapan kita harus memperingati Tuhan Yesus? Ya. Kapan? Nah, tentu kapan, Alkitab ketika bicara kapan kita perlu memperingati Tuhan Yesus, ini juga langsung menjawab bagaimana kita memperingati kelahiran. Bagaimana kita mengingat Tuhan Yesus. Saudari, mengingat dia itu lebih utama daripada mengingat hari. Saya ambil contoh, saudari. Ya, ini ada beberapa nama saya kenal. Misalnya saudara Taswin, ya. Tadi kebetulan saudara Taswin buka kamera, jadi saya tahu. Saudara Taswin mungkin, ya dia, atau saudara Taswin bersedia nggak memberitahu kapan tanggal lahirnya? Oh, sorry, ya nggak bisa buka speaker ya, saya lupa. Oke, sebentar. Ya, silakan saudara Taswin. Bolehkah saudara Taswin bersedia kasih tahu kapan tanggal lahirnya? Oke, mungkin tidak dari tempat ya. Baik, saya lanjutkan saja, saudari ya. Atau boleh saya cek dulu. Prisil harusnya bisa unmute ya. Prisil boleh kasih tahu kapan Anda lahir, tanggalnya aja, tahunnya nggak usah ya. Tanggal 2. 2 apa? Bulan? Agustus. Bulan Agustus ya. Oke. Thank you, Pris. Nah, saudari, misalnya saudari Prisil tanggal 2 Agustus mengundang kita bersama-sama memperingati dia lahir gitu.
Kebetulan dia lahir jelas tanggalnya. Ya, dicatat mungkin di rumah sakit mencatat dengan jelas. Lalu kita datang sama-sama, saudara. Terus yang kita sibuk adalah apa? Kita sibuk dengan makanan yang disediakan. Tidak ada satupun yang mau menyapa Priscilla. Itu pasti akan menjengkelkan hatinya. Karena tidak ada seorang pun yang mengingat dia. Tidak ada seorang pun yang menyambut dia. Semua orang sibuk oleh hal yang di luar. Makanan dia sediakan. Mungkin orang datang lihat, oh rumahnya bagus ya, dan sebagainya. Mungkin ada orang datang lihat, oh tanggalnya bagus nih, ini tanggal baik ini. Saudara-saudari, ini akan menghina, ini akan merendahkan Priscilla. Demikian juga hari ini. Kalau kita tidak baik-baik mengingat Tuhan, personanya, atau kita mengingat Tuhan tapi dibawa dari perkara yang lain. Perkara lain melampaui kita mengingat Tuhan. Ini sungguh merendahkan Tuhan. Ini sungguh menghina Tuhan. Padahal Alkitab dengan jelas mencatat kapan setiap kita harus memperingati Tuhan. Jadi semoga poin ini mencelikkan mata kita. Yang utama adalah diri Tuhan. Yang bisa mengubah hidup kita adalah diri Tuhan. Bukan kapan waktunya itu. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Lalu, kapan dan bagaimana kita memperingati Tuhan-nya? Saudari, ada satu ayat, sebenarnya dua ayat di dalam Lukas juga, tapi saya mengutip aja yang di 1 Korintus, karena dengan jelas 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Paulus berkata dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi, kapan saudari? Yaitu ketika kita memecahkan roti. Itulah waktunya yang Alkitab jelaskan, beritahu pada kita. Itu adalah waktu kita mengingat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata cawannya adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi saudara, ketika setiap kali kita datang di depan meja Tuhan, perjamuan kudus Tuhan, ada roti, ada cawan berisi anggur. Di saat itulah kita memberitahu pada kita, kita harus melakukannya menjadi peringatan akan Tuhan. Ini yang utama, saudara. Setiap kali kita melihat roti, melihat cawan, di sanalah kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kau lahir, kau menjadi manusia. Kau membawakan Allah kepada Tuhan, kau mengekspresikan, kau memperkenalkan Allah kepada. Kau merampungkan penebusanmu melalui mengorbankan tubuh. Roti dan anggur terpisah, menunjukkan tubuhmu telah terbelah, darahmu telah tercurah untuk menebus aku. Saudara-saudari, ini yang utama. Ini yang Alkitab perintahkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oke. Lalu kapan tepatnya ya? Kapan kita melakukan ini? Saya ajak kita lihat satu demi satu ya. Oke, pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 242. Di sana dikatakan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja sebermula, mereka memiliki satu kebiasaan. Mereka setiap kali berkumpul memecahkan roti. Jadi kapan kita mengingat Tuhan? Setiap kali Anda berkumpul. Setiap kali memecahkan roti. Kemudian berkembang di dalam Kisah Para Rasul pasal 246. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi mengingat Tuhan kapan? Mereka melakukannya tiap-tiap hari. Setiap hari. Wah, Anda mungkin berkata, saudara Kenny, kita kan bekerja, nggak punya waktu.
Ya, Alkitab juga memberitahu pada kita teladan yang lain. Berlebih lanjut di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Saudari, ini adalah standar minimumnya. Hari pertama dalam minggu itu. Itulah sebabnya, ya, saudari, ya, kita terus mendorong setiap minggu. Kita hari pertama, kita berkumpul, kita memecahkan roti. Kita bersama-sama mengingat Tuhan. Minimum. Yang terbaik adalah setiap kali berkumpul. Setiap kali kita berkumpul seperti malam ini, kita mengingat Dia. Kita mengucap syukur padanya. Kita berkata, Tuhan, terima kasih Engkau lahir. Ya, tentu kita mengenai pengenalan lebih lanjut, kita juga memuji Dia atas kematiannya, kebangkitannya, keterangkatannya, dan pekerjaannya hari ini di atas diri kita. Tapi karena malam ini kita bahas khusus inkarnasi, maka saya mengatakan, setiap kali kita berkumpul, kita boleh mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Kau telah lahir. Ya. Jadi, tadi Saudara Juniato bertanya, walaupun tidak disuruh oleh Alkitab, Alkitab menyuruh, bukan tidak menyuruh. Alkitab menyuruh kita mengingat Dia. Dan kapan? Ya, sangat jelas ya. Setiap kali kita memecahkan roti. Setiap kali kita berkumpul. Ya, yang terbaik adalah setiap hari. Ya, setiap waktu berkumpul. Ya, standar minimum adalah hari pertama dalam minggu itu. Selain itu, Alkitab tidak lagi mencatat dengan detail kapan waktunya. Terakhirnya adalah hari pertama dalam minggu itu. Oke. Nah, yang kedua, saudari, yang ini adalah poin tambahan di dalam perenungan saya di depan Tuhan adalah bagaimana kita bisa mengingat Tuhan. Maka hal ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Ayat 21 dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada orang tua Yesus. Dia berkata bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi saudari, di sini dengan jelas memberitahu pada kita bahwa ketika Yesus lahir, dia diberi nama Yesus. Artinya, kapan kita ingat dia lahir? Setiap kali kita memanggil dia Yesus. Setiap kali kita berkata Tuhan Yesus. Di saat itulah kita mengakui bahwa Allah menjadi manusia. Allah yang tidak terbatas. Satu dengan manusia yang terbatas. Di dalam Yesus. Dan ketika kita berseru nama Yesus ini, maka kita akan mengalami ayat 23 yang dikatakan bahwa mereka akan menamakan dia. Jadi setelah mereka menyebut dia Yesus, maka orang-orang akan menamakan dia, mengenal dia sebagai Immanuel. Allah menyertai kita. Saudara-saudari, sampai malam ini, Tuhan masih adalah Immanuel. Kita boleh merenungkan, saudara, masa pandemi 2 tahun. Kalau bukan Allah menyertai kita, tidak mungkin kita bisa bertahan sampai hari ini. Harusnya kita penuh ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Kau datang menjadi manusia. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Saudari, kalau Anda mau mengalami kekuatan Allah menyertai Anda, sering-seringlah berseru kepada nama. Sering-seringlah memanggil nama Yesus. Kita berkata bahwa orang yang pertama, yaitu Enos, dia berseru kepada nama Tuhan. Karena dia tahu dirinya rapuh. Dia berseru, sehingga dia mengalami Allah menguatkan dia. Allah menyertai. Kita perlu setiap hari berseru, oh Tuhan Yesus. Baik. Jadi saudara, saya berharap malam ini membawa kita memiliki satu apresiasi yang lebih tinggi. Bahwa kelahiran Tuhan bukan sekedar berhenti sampai pada sebuah perayaan. Tapi kelahiran Tuhan harusnya mengubah hidup kita. Kelahiran Tuhan membawa kita mengenal, mengapresiasi Tuhan. Membangkitkan kasih kita. Membangkitkan gairah kita.
membawa kita kembali mempersembahkan diri. Karena itu, saya ingin mengajak satu kidung, saudara ya. Satu kidung yang sangat baik, memperlihatkan kepada kita apa yang utama dari kelahiran Tuhan. Di dalam kidung ini dikatakan, Kristus kalau laksaan kali lahir di Bethlehem. Tetapi kalau belum di hati kita, maka kurnia itu belum jadi. Artinya, berkat itu, kasih karunia belum menjadi milik kita. Lalu karena ini kidung ini bicara juga kematian Tuhan, maka dia juga membicarakan salib di Golgota belum menyelamatkan, tapi salib di dalam kita menolong kita. Maka di Kurnia dikatakan, marilah salib Kristus masuk ke hati. Ya, termasuk Yesus masuk ke hati. Lepas kekang diriku, mutlak hidup sandar. Saudari, ini yang terpenting. Kristus perlu lahir di dalam kita. Kristus perlu lahir dalam keluarga kita. Kristus perlu lahir di dalam hidup kita. Kristus perlu lahir di dalam pekerjaan kita. Kristus perlu lahir. Ya, sama seperti mujizat pertama yang Tuhan lakukan di Kana. Karena di perkawinan itu Yesus diundang. Jadi kita perlu Yesus terlahir di dalam kita ya. Baik, Puji Tuhan, saya mengajak ya, saudari kita menyanyikan kidung ini ya. Mungkin yang belum pernah boleh pelan-pelan bersama-sama belajar ya. Ini kidung yang sangat baik ya. Mengingatkan kepada kita bahwa Kristus lebih utama adalah lahir di dalam hati kita. Kristus laksan kali lahir di Bethlehem. Kalau bumi hati kurnia belum jadi, salib di Golgota belum menyelamatkan, salib di dalammu menolong kau tentu. Marilah salib Kristus masuk ke hatiku, lepas kekang diriku, mutlak hidup sadarmu. Amen. Puji Tuhan, saudarinya. Mungkin karena waktu ya, persekutuan saya sampai di sini. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau lahir adalah untuk membawakan Allah yang tidak terbatas ke dalam manusia terbatas. Engkau lahir sebagai manusia untuk menampilkan, memperkenalkan kepada kami siapakah diri Allah. Tuhan, Engkau juga lahir supaya Engkau juga bisa merampungkan penebusan bagi kami. Tuhan, kiranya Tuhan bahwa kami hari demi hari memiliki pengenalan yang batiniah, mengenal Engkau makin dalam. Tuhan, karena pengenalan inilah yang mengubah hidup kami. Pengenalan inilah yang membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga terlahir di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau mengundang di Kau, Tuhan, di dalam perkataan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Kami berdoa, serahkan firman Tuhan di dalam nama-Mu. Tuhan, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudari.